Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Aidarus dengan NPM 23081070172 ingin menampilkan hasil dari UTS Lab Basis Data saya. Pada halaman pertama, dapat dilihat IRD yang diberikan dan beberapa soal yang telah diberikan. Pada nomor 1, kami disuruh untuk membuat sebuah database dengan 2 digit awal dan 2 digit akhir npm_UTS Lab BD dan kemudian menggunakan database yang telah dibuat untuk membuat tabel berdasarkan IRD yang telah ada. Pada nomor 2, mulai membuat tabel berdasarkan IRD di atas, serta mengasumsikan penggunaan constraint seperti primary key dan foreign key yang merupakan kardinalitas pada tabel. Pada gambar 1, dapat dilihat bahwa saya membuat sebuah tabel bernama penjual yang memiliki primary key, yaitu ID penjual, dan mengisi atribut lainnya juga sesuai dengan yang tercantum pada IRD tersebut. Pada gambar kedua, saya membuat sebuah tabel bernama pembeli yang memiliki primary key, yaitu ID_pembeli, dan mengisi kolom lainnya dengan atribut sesuai pada IRD yang di atas tadi. Pada gambar ketiga, saya membuat sebuah tabel bernama barang yang memiliki primary key yaitu ID_barang dan mengisi kolom lainnya dengan atribut sesuai pada IRD, serta menambahkan foreign key ID_penjual yang merupakan sebuah primary key pada tabel penjual. Pada gambar keempat, saya membuat tabel bernama dibeli yang memiliki hubungan kardinalitas many to many antara barang dan pembeli. Terdapat ID_pembelian sebagai primary key, serta menambahkan foreign key dari tabel barang dan pembeli, yaitu ID_barang dan ID_pembeli. Pada gambar kelima, saya membuat proses insert data ke dalam sebuah tabel yang telah dibuat dengan query insert into, dengan nama tabel, kemudian values dengan mengisi-isi data tersebut. Kemudian saya menginput dan menampilkan data pada tabel penjual. Pada gambar ke-6, saya menginput dan menampilkan data pada tabel pembeli. Dapat dilihat pada tabel nama pembeli, di situ tercantum nama Reki, Raul, Rida, Said, dan Rido. Pada gambar ke-7, saya menginput dan menampilkan data pada tabel barang termasuk ID_penjual sebagai foreign key. Foreign key dimaksudkan sebagai unik untuk suatu kolom. Kemudian, saya menginput dan menampilkan data pada tabel dibeli yang meliputi foreign key yang ada pada tabel ini, yaitu ID_barang dan ID_penjual. Nomor 4, penggunaan query update dan delete terhadap sebuah tabel yang sudah dibuat. Penggunaan query update digunakan untuk mengubah suatu type data maupun data itu sendiri mengubah data pada kolom stok pada tabel barang dari yang sebelumnya 45 diubah menjadi 50. Dan semua hal itu dapat dilihat pada gambar yang telah tercantum di sini. Kemudian penggunaan query delete. Query delete pada MySQL digunakan untuk menghapus satu atau lebih baris dari sebuah tabel dalam database. Ini adalah perintah yang penting dalam pemeliharaan data dalam sistem database dengan sintaks delete from nama tabel where kondisi titik koma dapat dilihat pada gambar yang telah tercantum di bawah ini. Kemudian pada nomor 5, saya menggunakan query select dalam menampilkan data. Query select digunakan untuk menampilkan semua kolom. Lalu saya menggunakan select data tertentu menggunakan where digunakan untuk memfilter data yang dipilih dengan memberikan kriteria tertentu. Select menggunakan operator and dan or digunakan untuk memfilter data dengan lebih dari satu syarat. Operator and hanya akan menampilkan data apabila semua syarat pada klausa where benar, sedangkan operator or akan menampilkan data jika setidaknya satu syarat pada klausa where benar. Select menggunakan operator between dan not digunakan untuk memfilter data dengan membatasi rentang nilai tertentu pada sebuah kolom. Between juga bisa digunakan dengan not
yang berarti kebalikan dari between, yaitu mengecualikan data dengan rentang tertentu. Kemudian select menggunakan operator like. Operator like pada MySQL digunakan untuk mencari data pada kolom yang cocok dengan pola karakter tertentu. Operator ini digunakan dengan menuliskan tanda wildcard berupa garis bawah atau %. Dan semua hal itu saya cantumkan pada gambar di bawah dengan saya menampilkan beberapa tabel tersebut yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.